buram ya. Permisi Pak Agus. Sepertinya seminar proposal atas nama Dena sudah bisa dimulai Pak. Assalamualaikum. Bisa keluar nggak? Oke, bisa dimulai ya Bapak Ibu? Monggo Pak. Oh, alhamdulillah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu tim bahas seminar proposal, bahwasanya pada hari ini Jumat 9 Oktober 2020 akan dilaksanakan seminar proposal dari pukul 9 sampai pukul 9.40 atas permohonan Dena Meilana, mahasiswi Prodi Pendidikan Biologi MPM 1611060023 dengan judul proposalnya yaitu pengaruh model STEAM R berbasis mind mapping terhadap nilai-nilai keislaman peserta didik kelas 10 di SMA Negeri Sukoharjo. Yang selanjutnya proposal si Dena ini dibimbing pertama Bapak Dr. Rizal Firdaus MPD, yang kedua Ibu Lela Puspita MPD, dan yang bertugas sebagai tim pembahas seminar, ketua pembahas, ketua sidang saya sendiri, kemudian sekretaris Ibu Suci Wulan Pawestri MSI, dan pembahas utama adalah Ibu Nobatul Hidayati HKMPD, dan sebagai pembahas pendamping adalah para dosen pembimbing proposal Dena Meilana. Alhamdulillah sudah hadir semua, barangkali Pak Rizal yang absen ya, karena beliau sudah, dan ini harus diganti ini nanti iya, minta Pak. Ya Mbak Dena nanti minta ke jurusan minta untuk diganti ya. Oke, tidak apa-apa, ini tidak mengurangi isi dari seminar ini, tetap kita berjalan ya, karena sudah lengkap timnya. Oke, baiklah Bapak Ibu tim pembahas seminar proposal saya hormati, mari kita buka seminar ini dengan sama baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu saya berikan pada Dena untuk mempresentasikan isi proposal saudari. Dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Dena Meilana 3. Dengan judul pengaruh model STEAM R berbasis mind mapping terhadap nilai-nilai keislaman peserta didik kelas 10 di SMA Negeri 1 Sukoharjo. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Agus Jatmiko MPD sebagai ketua, Bu Suji Wulan Pawestri sebagai sekretaris, Bu Nuhbatul Bidayati HKMPD sebagai pembahas utama, Pak Dr. Rizal Firdaus MPD sebagai pembahas pendamping 1, Bu Laila Puspita MPD sebagai pembahas pendamping 2. Ini suaranya tuh copot aja kali ya. Copot aja. Dan di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul pengaruh model STEAM R berbasis mind mapping terhadap nilai-nilai peserta didik kelas 10 di SMA Negeri 1 Sukoharjo. Latar belakang masalah pembelajaran. Ini bisa diinin nggak sih?
Pembelajaran adalah komunikasi antara Pembelajaran adalah komunikasi antara peserta didik dengan pendidik dan peserta didik dengan peserta didik lainnya. Pada dasarnya, biologi memiliki ciri khas produk, proses, dan sikap. Biologi disebut sebagai produk karena terdiri atas fakta, prosedur, dan konsep. Biologi disebut sebagai proses karena dapat meningkatkan kemampuan peserta didik melalui pengamatan dan pengalaman. Selanjutnya, biologi disebut sebagai sikap karena sesuai dalam pembelajaran biologi dan kompetensi yang dimiliki peserta didik untuk mengetahui serta menguasai konsep dan proses ilmiah yang diikuti oleh sikap ilmiah. Seperti dalam kurikulum biologi, yaitu pendidik tidak memfokuskan pengetahuan untuk diingat, tetapi pengetahuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan pada abad ke-21 ini. Kurikulum adalah acuan pembelajaran, mengetahui tujuan, isi, dan materi pelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Seperti halnya dibutuhkan keterampilan berpikir kritis, keterampilan berpikir kritis ialah kemampuan terhadap problem secara analisis dan selalu mengutamakan bukti. Salah satu pembelajaran terkini yang dapat digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran adalah menggunakan pendekatan pembelajaran STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. STEM merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan 4 bidang, yaitu sains, teknologi, engineering, dan matematika, menjadi satu kesatuan yang holistik. Dalam pembelajaran berbasis STEM, menggunakan sains, teknologi, rekayasa, dan matematika. Kegiatan pembelajaran ditunjukkan agar peserta didik mampu mengatasi masalah secara baik. Dalam penelitian ini, nilai keislaman dipilih untuk diintegrasikan pada model pembelajaran STEM. Nilai keislaman yang dimaksud adalah nilai-nilai yang terkandung pada ajaran agama Islam yang bersumber Al-Quran dan As-Sunnah. Sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Etin bahwa nilai-nilai ini akan dapat diyakini, dipahami, dan ditransfer untuk kemudian diamalkan oleh umat Islam kepada generasi selanjutnya melalui usaha dan pendekatan pendidikan Islam. Tujuannya ialah agar generasi selanjutnya, terutama generasi Muslim, memiliki pengetahuan yang seimbang antara pengetahuan umum dan pengetahuan tentang nilai keislaman, sehingga mereka akan lebih berbangga bahwa sesungguhnya ilmu pengetahuan umum seperti ilmu MIPA yang dipadukan dengan pemahaman tentang nilai keagamaan juga mampu diaplikasikan dan memiliki peranan penting dalam segala segi kehidupan. Adakah pengaruh model STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics berbasis mind mapping terhadap nilai-nilai keislaman peserta didik kelas 10 di SMA Negeri 1 Sukoharjo? Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics berbasis mind mapping terhadap nilai-nilai keislaman peserta didik kelas 10 di SMA Negeri 1 Sukoharjo. Pendidikan STEM. STEM adalah akronim dari Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Kata STEM pada awal diluncurkan oleh NSFF, National Science Foundation, pada tahun 1990-an di negara Amerika Serikat. Namun, kata ini kurang disetujui oleh beberapa pihak karena terdengar seperti smuts, sehingga
Hasil dari pertimbangan samanya pengucapan SMED dengan smooth, maka hingga saat ini diganti menjadi STEM, karena memiliki korelasi positif dengan bidang-bidang terkait. Langkah pendekatan STEM, langkah mengajukan pertanyaan dan mendefinisikan masalah, asking question and defining problem. Langkah pengembangan dan menggunakan model atau contoh, developing and using models. Langkah merencanakan dan melakukan penyelidikan, planning and carrying and investigation. Langkah analisis dan interpretasi data, analysis and interpreting data. Langkah menggunakan cara berpikir matematis dan pemikiran komputasi, using mathematics and computational thinking. Langkah membangun penjelasan dan merancang solusi, constructing explanation and designing solution. Langkah terlibat dalam argumen dan bukti, engaging an argument. Langkah memperoleh, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi. Obtaining, evaluation, and communication information. Tahap-tahap pendekatan STEM yaitu engagement, exploration, explanation, elaboration, evaluation. Mind mapping. Mind mapping merupakan suatu cara untuk mempermudah manusia dalam memahami sesuatu. Mind mapping berbentuk cabang-cabang yang membuat materi dengan lebih ringkas ke dalam suatu bagan. Mind mapping merupakan salah satu cara kreatif yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Mind mapping diciptakan oleh Tony Buzan, seorang pakar pengembangan otak, kreativitas, dan pengembangan dan pendidikan di awal tahun 1970-an. Sistem ini secara konsisten telah terbukti selama hampir 40 tahun mampu membantu jutaan orang di dunia untuk meraih prestasi, belajar, dan menggunakan kemampuan otaknya ke tingkat yang lebih tinggi. Kelebihan mind mapping: merencanakan, berkomunikasi, menjadi lebih kreatif, menghemat waktu, menyelesaikan masalah, memusatkan perhatian, menyusun dan menjelaskan pikiran-pikiran, mengingat dengan lebih baik, belajar lebih cepat dan efisien, dan melihat gambar keseluruhan. Nilai-nilai keislaman. Nilai-nilai Quran adalah nilai universal yang bersumber pada Al-Quran. Sumber tertinggi ajaran agama Islam di samping As-Sunnah sebagai sumber kedua. Nilai-nilai yang bersumber kepada adat istiadat dan tradisi dalam perkembangan dapat mengalami kerapuhan. Nilai-nilai Qur'ani, yaitu nilai yang bersumber pada Al-Quran, adalah kuat karena ajaran Al-Quran bersifat mutlak dan universal, sesuatu yang harus diperjuangkan dalam konteks dinamika sosial saat ini adalah mengusahakan agar nilai-nilai Quran tetap dalam kehidupan manusia. Tujuan aktualisasi nilai keislaman. Dimensi spiritual yaitu iman, takwa, dan akhlak mulia. Dimensi spiritual ini tersimpul dalam satu kata, yaitu akhlak. Akhlak merupakan alat kontrol psikis dan sosial bagi individu masyarakat. Tanpa akhlak, manusia akan berada dengan kumpulan hewan dan binatang yang tidak memiliki nilai dalam kehidupan. Dimensi budaya yaitu kepribadian yang mantap, mandiri, tanggung jawab kemasyarakatan, dan kebangsaan. Dimensi ini secara universal menitikberatkan pada pembentukan kepribadian Muslim. Rancangan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis kuantitatif, banyak menggunakan angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Demikian juga tetap dipakai kesimpulan penelitian menjadi lebih baik apabila
disertai dengan tabel grafik bagan gambar atau tampilan lain. Kuasi eksperimen dipilih sebagai metode penelitian. Kuasi Disingkat eksperimen aja Mbak atau Anu. yang dinamakan eksperimen semu memiliki ciri Iya. yaitu mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya. Mbak Dena, Mbak Dena, iya Mbak Dena. dipersingkat aja Mbak. Persingkat aja. Oh, Mulai ke inti-intinya aja. Ya. bentar. Next metodologinya aja, metodologi. Udah? Iya, Pak. Oh, panjangan ini ya. Terus. Next. Metode analisis. Nah, terus terakhir lokasi ya sudah. Tujuan Pak. terus next. Habis. Iya, Pak. Sudah habis ya. Tutup kalau sudah cukup. Inilah presentasi dari PPT saya, Pak, yang berjudul Pengaruh Model STEM-R berbasis mind mapping terhadap nilai-nilai keislaman peserta didik kelas 10 di SMA Negeri Sukoharjo. Iya. Oke. Saya Kembali ke ketua kembalikan sidang. kepada Pak Agus sebagai ketua. Ya. Baik, Mbak Dena. Mbak Dena tuh mau meneliti apa toh, Mbak Dena? Ini, Apa yang Pak, mau yang dilihat model apa? Mau pengaruh model STEM-R berbasis mind mapping terhadap nilai-nilai keislaman. Berarti ini jenis eksperimen ya. Iya, Pak. Berarti harus ada perlakuan. Apa? Perlakuannya apa? Model. Iya, model. Berarti ada pakai kelas kontrol enggak? Iya, Pak. Iya. Menggunakan. Gunakan. Tidak pakai post only, bukan. Pakai, Pak, post test only. Pre dan post only, tapi menggunakan juga kelas kontrol juga. Iya, menggunakan. Kelas kontrolnya apa? Model apa? Ayo Mbak Dina. Oke, kalau begitu gini Mbak Dena ya. Karena ini saya juga ada di laut. Ya, pesan saya Mbak Dena, kuasai dulu jenis penelitian eksperimen ini ya. Ya, langkah-langkahnya seperti apa, terus nanti di dalam eksperimen nanti perlakuannya, strateginya menggunakan apa, metodenya apa, sampai ke tesnya apa, ya. Tapi tadi saya lihat ada unsur keislamannya, enggak apa-apa, lebih bagus ini. Penerimaan yang one man show artinya itu lain dari yang lain. Itu lebih bagus, enggak apa-apa Anda mengaitkan antara ilmu dengan agama. Ya sekarang tinggal Mbak harus bisa menguasai atau langkah-langkah eksperimen ini harus kita kuasai dulu gitu loh, supaya penelitian Anda nanti bisa menghasilkan penelitian yang kita harapkan lah ya. Ya tidak sekedar penelitian eksperimen yang main-main aja, hanya sekedar tuntutan penulisan akhir, tapi bisa bermanfaat bagi sekolah, bagi peneliti-peneliti selanjutnya gitu ya. Oke, selanjutnya kesempatan pertama kepada Ibu Nuh Batul Hidayati HKMPD, dipersilakan Ibu. Ya, terima kasih banyak Pak Dr. Agus Jatmiko, Ibu Laila Puspita dan Bu Suci, tim sidang yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dena, mic-nya mati. Halo Mbak. Oke.
Kedengaran ya suara Bu Aidi ya? Udah. Ya, suara Bu Aidi terdengar ya? Terdengar, oke. Oke, Mbak Dela, ini risetnya pendekatan atau model ya? Model, Bu. Model dari STEM. Iya. Model STEM-nya saja atau model STEM plus R? STEM plus R, Bu. STEM plus R. Tadi yang dijelaskan itu model STEM saja, sintaksnya STEM, atau ada sintaks STEM R-nya? STEM aja ini, Bu. STEM aja. Beda tidak dengan STEM R, Mbak Dena? Mbak Dena kan risetnya mau ke STEM religius ya, STEM plus R. Tadi yang Mbak Dena paparkan itu hanya STEM-nya saja. Lalu di mana religiusnya? Apa masuk ke dalam tahapan sintak dari STEM-nya? Atau bagaimana di desain risetnya? Terus tadi malah dipaparkan pendekatan STEM. Makanya Boy ditanya tadi, ini mau ke arah model atau mau ke arah pendekatan? Konsisten saja. Saya inginnya risetnya adalah model STEM R gitu ya. Ada religiusnya. Sintaksnya apa saja? Nah, dipaparkan tadi ada paparan pertanyaan, mengubah contoh ya. Terus ada proses penyelidikan, interpretasi data, terus cara membuat apa tadi? Oke, di sintaks-sintaksnya itu tadi ada paparannya. Nah, pertanyaan saya, apa sih keunggulan dari STEM itu, Mbak? Apa keunggulan dari model ini? Yaitu menumbuhkan pemahaman tentang hubungan antara prinsip konsep dan keterampilan domain di disiplin tertentu, membangkitkan rasa ingin tahu siswa, memicu imajinasi kreatif dan berpikir kritis, meningkatkan keyakinan diri siswa, membantu siswa untuk memahami dan mengalami proses pendidikan ilmiah, mendorong kolaborasi pemecahan masalah dan saling ketergantungan dalam kerja kelompok, memperluas pengetahuan siswa di antaranya pengetahuan matematika dan ilmiah, membangun pengetahuan aktif dan ingatan melalui pembelajaran mandiri, memupuk hubungan antara berpikir. Nah, gini, itu banyak tadi ya keunggulan-keunggulannya. Baik sekali Boy dari paparan Mbak Dena tadi. Nah, di lapangan itu ada masalah apa sehingga saya yakin nih solusinya pakai STEM. Karena di situ anak-anak diminta untuk berlogika matematik. Sebelumnya di lapangan ada masalah apa ya Mbak Dena? Ini Bu, karena di SMA Negeri Sukoharjo ya masih rendah nilai-nilai keislamannya. Terus pembelajaran di SMA Negeri Sukoharjo seharusnya berpusat pada peserta didik, tetapi kenyataannya masih berpusat pada pendidik. Penilaian untuk nilai-nilai keislaman belum diterapkan, sehingga indikator nilai-nilai keislaman belum diketahui secara nyata. Sebaiknya terdapat evaluasi untuk nilai-nilai keislaman dan indikator. Gitu. Nah, itu tadi yang nggak sinkron dengan solusi modelnya yang ditawarkan, karena tidak dipaparkan religius ya, padahal di latar belakang yang jadi permasalahan adalah nilai-nilai keislaman siswa yang ada di lapangan, begitu ya Mbak Dena ya? Oke. Nah, saya tadi mendengar begini, di langkah STEM itu ada logika matematika yang ditanamkan di sintaksnya, ada ya? Iya, Bu, Oke, ada. materinya apa sih Mbak Dena? Apa materi risetnya apa? Materi pembelajarannya apa? Mata pelajarannya biologi, materinya tentang apa?
Halo Mbak Dena? Iya, Bu. Iya, materi materinya biologi, Bu. Ibu, seperti Pencernaan. Oh enggak, ini materi riset yang mau dirisetkan apa? Pencernaan, sistem pencernaan. Begini loh Mbak Dena, yang boleh ditanyakan ini begini. Di STEM tadi, di langkah sintaksnya itu ada yang menarik, bahwa kamu menanamkan sintaks berlogika matematika di situ, di dalam sintaksnya. Pertanyaan Bu Aidi, apa sih materi biologi yang mau diteliti itu apa materinya? Bu Aidi tidak tanya pra loh, belum tanya pra, tapi yang saya tanya materi yang mau kamu teliti itu materi apa, Den? Sudah ada belum materinya, Mbak Dena? Iya, Bu, sudah ada. Sudah ada. Apa materinya? Materi biologi bab. Bukan, di bab 2 diulas nggak, Den? Iya, Di bab Bu. 2 diulas. Iya, materinya apa, Nak? Belum ada ya, Den ya? Belum ada. Hah? Nanti ditambahkan ya di bab 2-nya ya, Dena. Iya, Bu. Materi biologinya materi apa yang mau dirisetkan? Misalnya materi tentang sistem pencernaan. Di dalam materi itu bagaimana cara kamu meminta siswa untuk berlogika matematik? Apakah di sana memang ada rumusan tentang rumus-rumus sainsnya, atau tentang biologinya, atau tentang rumus-rumus apa yang bisa dilatihkan untuk logika matematik anak itu apa gitu? Ya. Oke, di bab 2 mestinya ditambahkan, Mbak Den, bahwa kajian materinya apa, kompetensi intinya apa, kompetensi dasarnya apa, indikatornya apa. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Bu. Jelas, oke. Begitu ya, ditambahkan ya, Dena? Nah, lalu gini, mind mapping itu sebagai apa di riset ini? Media apa? Atau teknik mencatat? Sebagai apa mind mapping itu? Iya, Bu, sebagai media. Sebagai media. Berarti kalau sebagai media, Dena yang pakai nanti ya. Artinya pada saat proses paparan materi, media mind mapping itu si Dena pakai untuk penyalur pesan ke peserta didik. Begitu ya, Den ya? Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Ya, oke. Nah, di dalam media itu apakah ada penanaman juga tentang nilai-nilai keislamannya? Mendukung tidak dengan nilai Iya, Bu. keislamannya? Ada di situ. Ada. Coba nilai keislaman itu apa sih, Den? Dalam ini, Bu, Dalam kamus besar dalam kamus integrasi bauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Pemikiran. Kan, oke. Gini, indikatornya apa saja? Sebut indikatornya saja. Apa indikatornya? Pertama, Bu, apa? Misalnya toleransi. Kedua, apa? Dimensi budaya, Bu. Iya, indikatornya apa? Dimensi spiritual yaitu iman. Dimensi spiritual, dimensi budaya. Jadi gini, Mbak Den, kan Mbak Dena kan mau buat angket nih nanti ya.
mau buat angket untuk penelitian, betul ya? Di situ di dalam angket harus ada kisi-kisi. Kisi-kisi itu turunnya dari indikator. Indikator yang dirujuk adalah indikator nilai keislaman. Gitu ya. Apakah berbeda antara nilai keislaman dengan nilai religius? Misalnya berbeda, Bu Aidi. Nah, pertanyaan saya, indikatornya apa untuk nilai keislaman ini? Kamu pakai ahlinya siapa? Coba, Mbak Dina. Nanti ditambahkan ya di batasan masalah, karena di batasan masalahnya belum rinci. Maksud Bu Aidi, di batasan masalah, model dari STEM-R itu sintaksnya apa dipaparkan, terus indikator dari nilai keislaman itu dipaparkan, lalu mind mapping-nya itu tahap atau teknik pembuatannya seperti apa dipaparkan di batasan masalah ya. Dan ya, artinya rinci nanti di batasan bab masalah di bab satunya, gitu ya, Dena ya. Ya, Bu, baik. Oke, nah lalu tadi di bagian penelitian relevan. Nah, kalau Bu Aidi boleh saran, penelitian relevan yang ditambahkan itu yang terbaru ya, Den ya, yang 2017, 2018 sampai 2020 itu ditambahkan. Lalu di akhir diceritakan apa perbedaan antara riset yang Dena lakukan dengan riset sebelumnya. Jadi keunggulannya apa? Misal Dena, saya menambahkan religius, terus difasilitasi dengan mind mapping yang juga berbasis nilai religius. Untuk menumbuhkan apa? Nilai-nilai keislaman. Gitu ya, Den ya? Oke. Nah, yang di bab 3, Dena pertimbangannya pakai post-test ya? Kenapa pretestnya dihilangkan, Den? Apa, Bu? Oke, di bab 3, desain Dena pakai post-test ya? Iya. 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 Kenapa? Apa pertimbangannya pretestnya dihilangkan? Dihilangkan. Dihilang. Mbak Dena ini sibuk apa ini Mbak Dena? Fokus ke Bu Aidi? Posisinya enak. Oh alah. Iya, saran saja sih ya Den ya, di bab 3-nya pakai pretest post-test juga untuk membedakan peningkatannya yang mana nanti, yang lebih baik yang mana. Ya. Ini dia cuma perlakuan sama post-test ini. Oke, nah untuk di bagian instrumen-instrumen yang dipakai di pra tidak usah dipergunakan atau tidak usah dimasukkan lagi di bab 3. Jadi bab 3 itu khusus yang untuk penelitian saja. Ya. Terus nanti saya minta tolong untuk berkonsultasi dengan pembimbing kenapa tidak ditambahkan untuk kognitifnya. Jadi kan kalau nilai keislaman itu kan ranahnya afektif. Kenapa tidak ditambahkan kognitifnya juga? Jadi nanti balancing-nya ada. Ya, Dedia? Oke, terima kasih Bapak. Saya kembalikan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Nuhbatul Bidayatia KMPD. Mbak Dina, tadi betul kata Ibu tadi ya, pembahas utama tadi. Kalau melihat judul Anda ini ya, ini di mahasiswa biologi itu di mananya gitu kalau melihat judul ini. Nggak nampak ini ya. Ini skripsi mahasiswa prodi pendidikan biologi itu nggak nampak ini. Ya, kayak umum ini pengaruh model berbasis mind mapping dan seterusnya, nilai-nilai keislaman lah. Pada mata pelajaran apa lah gitu barangkali kelihatan. Nah, tadi ditanya juga materinya apa? Ada enggak tadi, Mbak, di dalamnya? Enggak ada. Enggak ada. Oh, harus ditambahkan itu ya. Terutama di judul dulu aja. Di judul ini enggak kelihatan terhadap nilai-nilai keislaman. Apa? Terhadapnya dulu apa? Yang Y-nya itu apa? Terhadap hasil belajar apa misalnya yang berbasis atau berbantuan apa ya misalnya yang berdasarkan pada nilai keislaman gitu loh. Nah, terhadap apa ini? Mbak, yang kita ukur apa? Yang diukur apa? Apa, Pak?
yang setelah penelitian perlakuan selesai, terakhirnya ngukur apa? Apa yang diteskan itu tadi katanya? Pre dan postnya. Apa? Yang diteskan sebelum perlakuan, setelah perlakuan apa? Nah, Mbak menggunakan model ini, yang disampaikan apa? Materi apa? Materi biologi. Nah, ini belum jelas ini ya. Mestinya pada materi apa yang bernilai-nilai atau bernilai keislaman gitu loh mestinya. Gitu. Berarti Mbak meramu sendiri materi itu yang yang membawa nilai keislamannya gitu loh. Tapi ada cantolannya biologinya dulu apa gitu loh. Nah, nilai hasil belajar atau nilai apa pada materi apa yang bernilai keislaman harus ada itu supaya kelihatan bahwa ini mahasiswa pendidikan biologi ya. Itu lagi diluruskan nanti ya dengan pembimbing saudari ya. Oke. Selanjutnya pembahas pendamping dalam ini diwakili Ibu Laila Puspita MPD, dipersilakan. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ketua Seminar Proposal, tim Seminar Proposal yang saya hormati, dan juga Dena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat ya Dena, sudah masuk ke tahap Seminar Proposal. Udah sarapan, Den? Apa, Bu? Udah sarapan? Belum, Bu. Oh, astagfirullah, pantesan ngeblank semua yang ditanyakan Bu Aidi, Pak Agus. Ya, harusnya sarapan dulu. Ini kan sudah jam berapa? Jam 10. Kenapa nggak sarapan? Ini Bu mau nggak kepikiran lagi buat sarapan, Bu. Aduh. Ya, Dena tadi banyak masukan ya, dan Ibu juga kemarin sebenarnya kita sudah diskusi ya terkait STEM R. Emang awalnya kan STEM R ya, berbasis religi atau nilai-nilai keislaman. Atau mind map, ternyata di sini ada beberapa yang belum cover ya. Terutama tadi adalah variabel Y. Ya, tahu ya poin penting kesalahannya tadi. Jadi di sini ini Ibu sedikit meluruskan ya, mungkin Dena apa nggak maksud atau seperti apa. Jadi kan memang diawali dengan STEM R awalnya, kemudian berbasis mind map ya. Kemudian kemarin kita ganti menjadi STEM berbasis nilai-nilai religius. Nah, terhadapnya variabel Y. Nah, variabel Y yang akan Dena teliti itu kan Dena ambil setelah Dena melakukan prapenelitian, melakukan observasi ke sekolah. Nah, nah selama ini permasalahan di lapangan itu bagaimana, Den? Sehingga kita bisa mengambil variabel E dari permasalahan di lapangan apa? Apa hasil yang didapat dari hasil observasi di lapangan? Suara Ibu jelas? Bagaimana, Bu? Suara Ibu jelas? Jelas. Ya, apa permasalahan yang ditemukan di lapangan? Sehingga kita bisa membuat variabel Y apa yang sesuai. Variabel Y-nya apa, sehingga kita memiliki variabel S, yaitu berupa STEM. Permasalahan di lapangan apa, Den? Yaitu masih rendahnya nilai-nilai keislaman dan juga pembelajaran di SMA Negeri 1 Sukoharjo seharusnya berpusat pada peserta didik, tetapi kenyataannya masih berpusat pada pendidik. Penilaian untuk nilai
nilai-nilai keislaman belum diterapkan, sehingga indikator nilai-nilai keislaman belum diketahui secara nyata, sebaiknya terdapat evaluasi untuk nilai-nilai keislaman dengan indikator yang telah ditetapkan. Nilai-nilai keislaman itu indikatornya apa? Bentar, Bu. Kenapa bisa dinyatakan rendah? Dimensi spiritual yaitu iman, takwa, dan akhlak mulia. Apa? Iman, takwa, dan akhlak mulia. Iman, takwa, dan akhlak mulia. Halaman berapa? Indikatornya menurut siapa? Di halaman nggak ada halaman. Ya, ada halamannya. Nah, saran Ibu ya, sebenarnya kemarin itu maksud dari STEM R itu adalah STEM berbasis religius atau nilai-nilai keislaman. Nah, jadi untuk variabel Y-nya itu bukan ke nilai-nilai keislamannya, tetapi lebih ke permasalahan yang ada di lapangan apa. Misalnya tadi rendahnya hasil belajar siswa, materi apa yang rendah, atau keterampilan berpikir kritisnya rendah, atau sikap ilmiahnya gitu. Nah, jadi nanti dipelajari lagi tentang nilai-nilai keislaman sama penentuan variabel Y-nya, apakah menggunakan sikap ilmiah atau apa. Itu ya. Dena, dibaca-baca lagi. Kira-kira yang paling tepat ya dengan menggunakan produk berupa STEM itu menggunakan apa. Kemudian ya. Kemudian penelitian akan dilaksanakan di mana? Di SMA Negeri 1 Sukoharjo, Bu. Apa alasannya? Kenapa Anda mengambil di Sukoharjo? Den? Halo? Halo? Suaranya Mbak Dena mana, Mbak Dena? kayaknya keputus ya? Nampaknya, Mbak. Keluar. Mas, no. Umi lagi. Mbak Dena masuk lagi. Mas makan dulu. Keputus ya, Pak? Ya, nampaknya gitu. Kelihatannya. Halo, Den. Den nyambung? Nyambung, Bu. Nah. Apa alasanmu? Karena nilai keislaman peserta didik kelas 10 di SMA Negeri 1 Sukoharjo masih rendah, Bu. Apa? Karena nilai-nilai keislaman peserta didik kelas Bisa, 10 Bu. di SMA Negeri Sukoharjo masih rendah. Tak mati dulu. Kan, alasan mengambil tempat lokasi penelitian di SMA itu kenapa?
Ada masalah. Apakah di sana memiliki data-data khusus yang bisa ditelusuri terkait STEM? Kemudian sarana prasarana di sana seperti apa? Ya, Karena di sekolah tersebut ada masalah penelitian yang akan saya teliti. Apa? Karena di sekolah tersebut terdapat masalah penelitian yang akan saya teliti. Ada masalah penelitian. Bagaimana dengan hasil belajar di sekolah? Masih sangat rendah, Bu. Rendah. Dalam materi Ya. apa? Dalam materi nilai-nilai keislaman. Materi biologi. Kan mata pelajarannya biologi. Materi apa yang rendah? Apakah keseluruhan masih rendah? Iya, Bu. Ya? Iya, keseluruhan dia masih rendah. Ada datanya? Ini, Bu, ada. Data dari guru ada? Sehingga... Nggak ada, Bu. Loh, terus dari mana Anda mengatakan rendah? Ini, Bu. Oh, ini nilai keislaman, Dena. Apa Mbak? Kan di sekolah, di SMA kelas berapa penelitiannya? Sampelnya kelas berapa? Di 10, Bu. Di kelas 10. Kelas 10 populasinya. Kelas 10, materi kelas 10. Ya, materi kelas 10. Sudah diminta nilainya belum? Waktu observasi awal. Belum, Bu. Oh, belum. Nah, itu harus ada ditampilkan di latar belakang masalah ya. Sehingga kita bisa memetakan materi apa yang bermasalah, kemudian di materi itulah yang akan kita terapkan model STEM. Ini masih panjang ini bahasanya kalau Dena belum observasi. Sudah ke sekolah? Sudah, Bu. Sudah, tapi belum dapat data hasil belajar pun belum. Lalu yang hasil belajarnya Dena yang nilai-nilai keislaman, Bu. Bukan, hasil belajar biologi. Hasil belajar nilai-nilai keislaman memang ada. Oke, Nina, Dena, PR-nya tadi ya terkait variabel Y. Kemudian materi biologi yang akan digunakan dalam penelitian. Kemudian makan nasi. Mama sih. Ya, kemudian yang kedua terkait data-data hasil belajar siswa kelas 10. Ya, apa yang paling rendah, kemudian dianalisa mana yang paling cocok dengan penggunaan model STEM. Ya, itu 2 poin penting itu yang harus dikuasai dulu oleh Dena, yang harus dipahami sehingga nanti bisa melakukan penelitian lebih lanjut. Ya, Dena ya. Ya, mungkin itu dari Ibu. Saya kembalikan ke Ketua Sidang. Pak Agusnya sudah. Oke, sambil nunggu Pak Agus, sambil Ibu tambahkan.
Untuk ini Den, apa namanya, teknik pengumpulan datanya menggunakan apa? Post-test, Bu. Post-test berarti kan ranahnya ke hasil belajar ya? Iya. Iya. Bukan nilai-nilai keislaman. Iya, Bu. Tadi ya, poin penting dari skripsi Dena yang belum terjawab itu adalah variabel Y-nya. Iya, Tentukan dulu variabel Y-nya. Iya. Nilai keislaman kah, hasil belajar kah, Darkah, ya. gitu ya. Iya. Oke, saya kembalikan kepada Bapak Ketua Sidang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Laila Puspita MPD, Mbak Dina. Mbak Dina kalau melihat apa jalannya seminar ini, Mbak Dina belum banyak ya, belum siap untuk terjun ini ya. Nah, berarti catatan atau PR untuk Mbak Dina untuk mendalami lagi lah apa yang Mbak tulis itu ya. Iya, Pak. Langkah-langkah eksperimennya kayak apa. Nah, tadi terakhir sama dengan Ibu Laila tadi, ya variabelnya belum jelas. Tapi kalau diembel-embeli berbasis keislaman ya enggak apa-apa. Tapi yang kebiologiannya itu belum nampak. Atau mungkin itu pada materi apa biologi lah baru kelihatan gitu ya. Ya nanti langsung saja nanti berkonsultasi dengan pembimbing saja ya. Nanti akan ditambah satu lagi pengganti Pak Rijal ya nanti ya. Nanti lapor aja ke jurusan, minta pembimbing pengganti Pak Rijal itu ya. Oke, saya kira itu yang bisa disampaikan ya. Berikutnya adalah kesimpulan dari seminar ini. Ya, Bapak Ibu tim pembahas seminar proposal saya hormati, Saudara Mbak Dina. Jadi judul maupun isi proposal saudari itu layak untuk diteruskan untuk menjadi proposal penelitian dalam rangka penyusunan skripsi. Cuma dengan catatan ya tadi judul dikonsultasikan dengan pembimbing dulu. Dan seterusnya ya catatan-catatan masukan-masukan nanti bisa dilihat pada sekretaris ya Ibu Suci nanti ya. Ya itu saran saya segera dilakukan, diperbaiki sehingga Anda segera melakukan penelitian. Cuma itu tadi ya pesan saya Mbak Dina harus banyak ya belajar membaca ya jurnal-jurnal bagaimana langkah penelitian itu tadi ya harus Anda kuasai dulu ya. Oke, terima kasih. Selamat pada Mbak Dina ya, dan terima kasih pada tim pembahas seminar proposal yang sudah bisa hadir sekaligus bisa memberikan masukan. Mari kita tutup seminar ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nggih Ibu Bun lab nggih kami nggih. Bagus, Mbak Ida. Sama-sama. Sama, Pak. Sama-sama semua.